undangannya dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri uludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan Rasulullah SAW, dan sesuai janji Allah yang masuk pada barisan Rasulullah SAW, apa kalau tidak jannah Firdaus, surganya Allah yang tertinggi adalah jannah Firdaus. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa bagi mahasiswa ITS khususnya, sebentar lagi kalian akan mengalami namanya EAS. Mau tidak mau, yang namanya ujian itu semakin mendekat. Lebih-lebih menyangkut kematian. Karena satu-satunya di muka bumi yang pasti cuma mati. Pasti mati matanya. Di sisi lain pula, dari peserta yang hadir 56 ini, mohon maaf, bohong kalau tidak pernah putus asa. Macam-macam peristiwanya. Bisa persoalan cinta. Mas Agung ini pernah bercinta berapa kali, Mas Agung? Bisa persoalan sekolah, bisa persoalan uang, apapun lah persoalannya. Itulah event, itulah peristiwa. Kalau udah kejadian, itulah namanya takdir. Belum, berarti masih bisa diupayakan, berarti nasib. Begitu sudah dare yang namanya kejadian, ya sudah. Ala kulihal, ya paling sudah, kita mensyukuri nikmatnya aja. Adanya disyukuri, jangan sombong. Tidak adanya, tidak sesuai ekspektasi, gagal atau apapun definisi yang negatif, tetap disyukuri. Kenapa demikian? Ya karena semua datang dari Allah, tidak akan ada yang sia-sia. Mau sakit, mau COVID. Berapa banyak hari ini dengan pandemi ini, maaf sing Surabaya miso-miso, ada yang macam-macam, malah kata-katanya ekstrim, lawan COVID. Berarti melawan Allah. COVID kok dilawan? Nggak perlu dilawan. Oh, ini juga ciptaan Allah. Ayo muhasabah diri. Apa itu? Membuat evaluasi diri. Jangan-jangan, maaf, saya, kalian, kita semua banyak dosa. Jangan-jangan penuh kedoliman. Negatif bahasa saya. Negatif tutur, negatif pikir, negatif perbuatan. Sehingga Allah membuat permainan seperti ini. Lalu mensikapinya bagaimana dengan pandemi? La tahzan inna wa ma'ana. Jangan pernah bersedih. Allah itu bersama kita. Apa yang kita sedih punya Allah? Sholat kita, pertama, ngomongnya apa? Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Gak perlu sedih. Pertama. Kedua, ini semua kena kok. Mau mencaci maki siapa? Silakan buka surat Al-Baqarah 155. Terjemahnya sungguh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, aku akan beri kamu godaan, cobaan atau apapun lah dalam kehidupan ini. Macam-macam di situ. Kemiskinan, bangkrut, putus cinta, stres, ditinggal bujuk, gak suami, gak istri. Sudah belajar ini itu, tahu-tahu kok nilainya masih jelek, bla bla bla, itu semua kejadian. Kita tidak bisa mengelak kalau udah takdir. Artinya udah kejadian maksud saya. Maka ayat itu menarik buat saya. Itu masih koma ayat itu. Beritakan berita gembira itu buat orang yang sabar. Nah, di sini kuncinya. Wasobirin, sabar. Sehingga disambung di ayat 156, begitu kita mengalaminya, kita tidak suka, itu Allah yang berfirman, bukan saya. Saya cuma membacakan terjemahnya. Katakanlah inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, ya udahlah, kembalikan pada Allah. Nggak usah ke dukun, paranormal, kita duit. Nggak pasti, habis uang. Kembalikan pada Allah. Loncat, Al-Baqarah 153. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Loh, kuncinya di situ. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Keywordnya di situ. Sabar atas positif, sabar atas negatif. Negatif maksudnya tidak sesuai yang kita inginkan. Positif sesuai dengan ini. Makanya statementnya cuma 2. Adanya disyukuri, jangan sombong. Karena semua milik Allah. Yang kita bawa cuma 3. Ilmunya bermanfaat, amal jariah. Jika punya putra putih, adanya putra putih yang soleh soleha. Cuma itu. Harta geletak, mobil geletak, pangkat apa gelar geletak. Dunia seisinya sekitar kita amblas geletak. Artinya digeletak itu ditinggal. Istri yang cantik, suami yang cantik, ditinggal semua. Kalau sudah namanya kematian. Yang dibawa cuma 3 tadi. Ilmu bermanfaat, amal jariah, adanya putra-putri yang soleh-soleh. Di luar itu udah nggak ada lagi. Nah, kembali pada judul, menghilangkan keputusasaan ini bagaimana caranya? Banyak teori, banyak cara termasuk yang akan saya paparkan ini nanti. Tinggal persoalannya tinggal bagaimana kita mensikapi nanti, merespon terhadap peristiwa ini. Outcome, sehingga saya punya rumus ERO. Apa itu? Event, respon, outcome. Manusia punya event. Semua manusia punya peristiwa. Kalau udah kejadian, itulah takdir. Yang membedakan outcome itu di R. Apa itu? Respon kita. Pandemi COVID, ada yang bunuh diri nggak? Banyak. Berarti responnya negatif. Outcome-nya nggak akan diterima Allah. Membunuh diri kok. Di Jepang, ini banyak kejadian bunuh diri. Auzubillah min dzalik. Bahkan di umat Islam sendiri juga begitu. Ada yang putus cinta, gantung diri. Ini, ya Allah, padahal rujak, pecel, rawon, enak Allah bunuh diri. Bagi yang hadir pada malam hari ini, kalau kalian mau bunuh diri, tolong telepon saya di sini ya. Supaya tidak jadi bunuh diri. Tak ajak makan-makan kami. Artinya, kenapa kita putus asa? Ada Allah. Oke. Kita coba lihat bagaimana menghilangkan putus asa. Cara mencegah putus asa, kegagalan seringkali membuat orang putus asa. Sifat putus asa inilah yang banyak membuat orang jadi tidak semangat, stres, sampai bablas, gila, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena tidak sanggup menerima cobaan ini. Ada beberapa cara mencegah timbulnya putus asa itu. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketidakmampuan diri mengolah event, merespon positif, pasti outcome-nya negatif. Kalau bisa mengolah event menjadi positif responnya, insya Allah ada solusi outcome positif. Tapi kalau event peristiwa yang kita tidak suka muncul, merespon negatif, sudah bisa dipastikan arahnya kepada hasil yang negatif. Maka dari itu, ayo kita olah kolbu. Kalau wali songo, minimal dengan tombo hati ono limo. Hakim, jagalah hati. Orang tua kita, setiap kita pamitan, mesti bilang apa? Hati, hati. Belum pernah kan kita pamitan ke orang tua sama ibu, bapak, mama, dedi. Nggak pernah kan ibu kita bilang, dengkul-dengkul ya nak. Enggak. Mesti hati, hati. Mengolah hati ini paling pelit. Saya punya perusahaan, saya juga punya bisnis, saya punya apapun. Saya tulis dalam buku harian saya. Di dalam sebuah lembaga, sebuah bisnis, dalam apapun, yang paling pelik adalah cuma satu. SDM.
Marketing gampang semua. Saya ke mahasiswa ITS yang pernah sering saya ajarkan. Manusia itu sukanya 5L. Cepat letih, lelah, lesu, lola, lolo. Itu manusia. Ya, jarang yang struggle, fighter, hampir jarang. Lalu kok gagal kok ditangisi, tangis sesaat manajemen. Cara pertama, berbaik sangkalah kepada Allah. Ingat bahwa semua yang kita alami ada hikmahnya. Di balik semua itu pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Semua ini hanyalah sebuah cobaan dan bukti kecintaan Allah kepada kita. Jadi Allah kalau memberikan corona, nggak usah dilawan. Evaluasi dirinya banyak. Mau bicara IT, mau bicara dagangan online, apapun lah. Itu semua adalah salah satu hikmah yang luar biasa. Hikmah berikutnya, maaf. Orang tua sekarang sudah tidak bisa meremehkan arti sebuah orang guru atau dosen. Ya ustadzah, serana dosen ini. Orang tuanya nggak tahu. Ada yang kerja mungkin, ada yang masak, ngerumpi, mall, mungkin. Saya nggak tahu. Macam-macam. Begitu kena pandemi, mulai muncul video aneh-aneh. Ada yang dari Manado, anaknya dimarahin, begini-begini, lagi viral, bla bla bla. Tidak ada kesiapan. Padahal kalau ditilik-tilik, dunia pendidikan itu bukan guru dan dosen, tok. Waktu terbanyak adalah orang tua. Dari mana tahu? Ku anfusakum wal ghunam. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Suami, bapaklah yang akan bertanggung jawab terhadap semua itu. No, kan? Gak main-main kan? Lalu ibunya menerjemahkan dalam konteks kasih sayang ini dan sebagainya. Sehingga menjadi suatu koridor yang luar biasa dalam rumah tangga. Itu. Maka dari itu nomor satu ini penting berprasangka positif. Wabil khusus kepada Allah Azza wa Jalla. We become what we think about. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. So, ayo, apapun peristiwanya. Suka nggak suka kita, khususnya yang tidak suka. Sudahlah, berpikir positif. Ada hikmah di balik itu. Nomor 2, berpikirlah bahwa tidak ada kegagalan yang abadi. Ya, tidak ada kegagalan. Katakan pada diri Anda begitu mengalami kegagalan, katakan dengan teriak dalam hati, yang ini pun pasti berlalu. Yang ini pun pasti berlalu. Katakan seperti itu. Itu baik, kata-kata itu dipakai saat kalian senang, hati-hati, jangan terus-terusan. Yang ini pun pasti akan berlalu. Saat Anda sedih karena kegagalan, katakan pada diri ini, yang ini pun pasti akan berlalu. Gak ada yang abadi. Tidak ada kegagalan yang di dunia ini yang abadi. Kita bisa mengubahnya dengan berbuat hal positif, baik dan benar. Ya kan? Kalau hanya kalian semua, saya, manusia hanya berpikir negatifnya, tanpa action positif, ya udah hasilnya, karena respon kita negatif, hasilnya bisa dipastikan negatif. So, berpikirlah positif bahwa tidak ada kegagalan yang abadi. Yang ketiga, tetapkan tindakan kita. Dalam keadaan apapun, kita tetap bisa memilih tindakan. Saat gagal, kita bisa memilih untuk bertutur, berpikir action positif, sambil mengatakan tadi, sudah saya katakan tadi, this too will pass. Dan ini pun akan berlalu. This too will pass. Dan ini pun pasti akan berlalu. Katakan seperti itu. Sudah selesai. Senang. Gak mungkin senang sampai 70 tahun senang. Kok gak mungkin. Sedih. Gak mungkin 70 tahun sedih. Mesti ada plus minusnya. Nah gini-gini. Karena kalian mungkin ini sebagian mahasiswa ITS. Coba kalian ingat fungsi trigonometri. Y sin X. Gambarnya gimana? Dari bawah 0, 1, 0, min 1, 0. Itu periodik. Kayak begitu.
Saya ulangi lagi, Y sin X. Gambarnya bagaimana? 0, 1, 0, min 1, 0. Bisa kebayang ya? Bisa kebayang ya, Y sin X seperti itu. Pertanyaan saya, kapan Y sin X nggak pernah min 1? Ada yang tahu? Boleh speakernya dinyalakan? Kapan Y sin X tidak pernah min 1? Silakan, jawab. Halo, ini banyak loh pesertanya nih, 57. Ayo, jawab. Kapan Y sin X nggak pernah min 1? Waduh, matematikanya dapat berapa ya? Kapan? Jika Y sin X itu diberi harga mutlak. Apa mana dalam kehidupan? Begitu Y sin X dikasih harga mutlak, maka Y sin X selalu bernilai 01, 01, 01, 01. Begitu nggak pernah negatif. Apa dalam kehidupan? Positif berpikir, bertutur positif, beraction positif. Itu akan luar biasa. Sabda Nabi Muhammad SAW, jika tidak bisa berkata baik dan benar, sudahlah, diamlah. Kakek ngomong banyak dosa. Lah kok Pak Jubri ngomong tok, ceramah. Artinya Rasulullah sudah mewanti-wanti, kalau kita tidak ada bicara manfaat dan benar, sudah, nggak usah bicara banyak. Akan cenderung pada negatif. Ternyata benar. Sama. Kalau kita tidak bisa berpikir negatif, tidak bisa berpikir positif, maksud saya, sudah, kita berpikir, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Berpikirlah saat memang berpikir. Saat di kampus, berpikir di kampus. Saat kuliah, berpikir kuliah. Jangan dicampur-campur. Es campur enak. Nongko, kolang kaling enak. Tapi kalau pikiran harus fokus. Saat kerja, lupakan semua. Fokus kerja. Insya Allah hasilnya optimal. Saat belajar, lupakan semua. Insya Allah hasilnya optimal. Jangan saat belajar, pakai HP, chatting, ini udah. Apalagi drakor, drama Korea. Udah wassalam. Lupakan sukses. Kalau begitu. Ya. Jadi harus tetapkan tindakan kita. Apa tindakan kita ini? Dalam keadaan apapun kita tetap bisa memilih tindakan. Saat gagal kita bisa memilih untuk bertutup. Gak ada gagal terus-terusan itu. Nomor 4. Bersikap lebih fleksibel. Kehidupan tidak selalu seperti yang diharapkan. Yes. Apabila kita dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru, maka ketegangan kita akan berkurang. Gini-gini gampangannya. Ini, ayo. Di speakernya yang bisa jawab, dinyalakan. Siapa yang pernah naik pesawat, katakanlah Jakarta Surabaya, jam 7 malam mestinya secara schedule, lalu ada kata-kata seperti ini, perhatian, pesawat nomor sekian, tujuan Jakarta Surabaya, yang mestinya berangkat jam 7, ditunda jam 9. Pertanyaan saya, pernah nggak dilihat saat seperti itu apa reaksi, apa respon dari penumpang? Anggaplah penumpangnya seluruhnya 100 misalnya. Apa respon 100 orang itu? Macam-macam. Itulah respon. Ada yang langsung datang ke kantor, geblak meja, marah. Saya ini pebisnis, saya time is money, wes macam-macam. Bahkan kebun binatang metu kabeh. Ada yang dikasih kue, dibuang kuenya, saking jengkelnya. Tapi ada juga yang diem, duduk, tenang. Nah, yang diem ini pernah saya datangi. Saya ajak ngobrol. Mohon maaf Pak, kok Bapak tidak seperti yang lain? Yang lain merespon begini, banyak hal. Tapi saya lihat Bapak mulai tadi begitu diumumkan jam 7 berangkat jam 9, kok Bapak tenang? Jawabannya luar biasa. Bilang begini sama saya, emang kalau saya marah, pesawatnya bisa berangkat jam 7? Memang kalau saya membuang makanan, pesawatnya bisa berangkat jam 7? Disitulah hikmah kehidupan. Bersikaplah lebih fleksibel. Wong namanya gagal itu mesti ada. Kalau bahasa aktuaria, resiko hidup itu ada adanya. Resiko rumah ambruk gara-gara rayap, mungkin nggak? Mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Resiko orang berjalan ketutul sepeda motor, ketutul becak,
Padahal jalan sudah di kiri. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau yang nabrak ngantuk. Tapi kalau kita berpikir positif, alhamdulillah ya Allah, saya ketutul beca ya Allah. Sudah Pak, sudah saya maafkan, cuman ke depan hati-hati. Nah, ini merespon positif. Anda berarti sabar menerima kenyataan. Maka bapaknya tenang, kalian tenang. Soal misalkan mau ada gondoriki ini, dibicarakan dengan baik ini, selesai sudah. Bayangkan kalau ada ketutul beca, mau marah-marah, katakan sampai ditunjuk atau apa, menyelesaikan masalah? Enggak. Ini yang kita kadang-kadang sering kalah dan salah. Mensikapi ketidaksesuaian prediksi kehidupan. Sehingga muncul putus asa dan sebagainya. Oke, nomor 5. Kembangkan tindakan yang kreatif. Tanyakan pada diri sendiri, kesempatan apa bagi saya di sini? Jalan mana yang terbuka bagi saya? Maka saya selalu mengatakan ke anak saya, juga mengatakan ke siapa yang pernah ketemu saya, baik kuliah atau apa. Agar kalian menjadi selalu positif, kuncinya dibangun pagi. Mau tahu rahasianya? Bangun pagi itu penting. Jangan bangun pagi, cekekal, langsung ambil HP. Enggak. Mulai sekarang dirubah. Begitu bangun pagi, duduk sebentar, tata dulu semua frekuensi sel saraf semua, ingat Allah. Minimal, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur ingat doa bangun tidur. Setelah itu semua, lakukan 3 kata. Teriak dalam hati. Bukan teriak sebenarnya, nanti ribut orang-orang serumah. Yang pertama, ya Allah ya Rabb, kalau tidak saya, siapa akan merubah dunia ini? 2, ya Allah ya Rabb, kalau tidak hari ini, kapan saya merubah dunia ini? 3, now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Kalau kalian membuat kata-kata itu tiap bangun pagi, insya Allah. Insya Allah. Setan katanya ketemu kalian minggir kayak Sayyidina Umar. Setan gak mau ketemu dengan Sayyidina Umar. Saking tegasnya, saking disiplin, saking berani. Yuk, mulai hari ini, keputusasaan, semuanya kita lawan dengan konsep pribadi yang positif. Minimal, bangun pagi ditata mulai hari ini. Untuk sel saraf kita dari otak sampai kaki biar positif. Sehingga tutur kata pemikiran semuanya positif. Dengan cara apa? Setelah mengucapkan doa, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puja dan puji milikmu ya Allah. Lalu katakan 3 kata aja. Ya Allah ya Rabb, kalau tidak saya, siapa yang akan berubah dunia? Itu membuat sel saraf Anda positif bahwa Anda adalah penyebab baiknya semuanya. 2. Kalau tidak hari ini ya Allah, lalu kapan saya merubah ini? Itulah untuk memutus putus asa, memutus mata rantai, letih, lelah, L5L, letih, lelah, lesu, lola. Semangat itu diri Anda, bukan dosen, bukan orang tua. Semua itu cuma aksesoris. Yang tahu adalah by yourself. 3, kalau tidak sekarang ya Allah, lalu kapan saya akan merubah dunia ini? Artinya, perbuat baik itu segera mungkin. Today is working hard, tomorrow is hope. Hari ini harus kerja keras, karena kalian punya harapan yang luar biasa ke depan. Kalau kalian hari ini 5L, cepat letih, cepat lelah, cepat lesu, nonton TV, nonton HP, tanpa ada edit value, ilmu, bla 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 bla. Maaf, tak jamin kalian tidak akan memperoleh apa-apa. Kalau terus-terusan begitu. 6. Evaluasi setiap situasi. Maksudnya, pikirkan segala tindakan sebelum bertindak agar bisa dapatkan pemecahan masalah yang terbaik. Kalau bahasa yang lain, hidup harus direncanakan. Kalau pakai konsepnya ISO,
Tulislah apa yang akan kamu kerjakan, berarti mau tidur. Besok hari Jumat mau ngapain? Sabtu mau ngapain? Ahad mau ngapain? Senin mau ngapain? Minimal 1 minggu. Lalu 1 bulan. 1 tahun. Harus kalian merencanakan itu. Agar kontrolnya ini ketat semua. Karena sukses itu dimulai dari itu. Kalau kalian sudah gagal merencanakan, so pasti merencanakan kegagalan. Nggak ada evaluasi ini kalau tidak ada perencanaan. Justru dengan ada evaluasi itu tujuannya agar kita ini bisa melakukan perbaikan. Jadi setiap situasi harus ada evaluasi. Kalau enggak, kita nggak tahu. Maka pikirkan segala tindakan. Ini namanya plan. 7. Ingatlah bahwa kegagalan adalah peluang kita. Maaf, saya sebut nama. Kalian tahu kebab Turki? Tahu? Ada yang tahu? Kebab Turki? Tahu, Pak. Oke, siapa pemiliknya? Mas Hendy. Mas Hendy itu maaf, tidak melanjutkan kuliah di ITS. Cuman berbekal uang 4 juta sisanya. Anaknya orang kaya tapi nggak mau minta lagi. Malu, kata dia. Akhirnya di 4 juta, searching dia, muncullah ide gara-gara waktu itu di Turki terkenal memang kebab. Pertama dibuka kebab Turki itu depan Untak, sebelahnya masjid. Sampai sekarang masih ada. Menginovasi diri ini. Kalau bicara bisnis cuma 2. ATP, ATM. Amati itu ruplek, suku goreng. Gedang goreng. Ayam goreng. Itu ATP. Atau ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang dilakukan Hendy. Gagal memang kuliah, tapi ada peluang lain namanya kebab. Akhirnya boom, kebabnya sudah kemana-mana. Bahkan anak saya di Pondok Asalam Solo, begitu masuk kelas 1 sampai kelas 3, itu maaf, bukan berarti semua datang dari Allah. Maksud saya kenal Hendy itu. Akhirnya saya buka pertama di dekatnya Asalam, berarti itu dekat Universitas Muhammadiyah. Wah, rame banget. Saya buka lagi dekatnya UNS. Saya buka 2 waktu itu. Alhamdulillah, biaya saya transportasi, kuliah anak saya, sekolah anak saya, semua udah terselesaikan dengan kebab. Saya udah gak pusing dengan uang-uang dari ITS, enggak. Nah, itu sekedar contoh. Kalau ada kegagalan, ayo kita cari hikmahnya. Ada apa di balik itu? Jadi kegagalan itu sebenarnya ada peluang dari gagal. Contoh lagi, maaf, COVID. Jangan lihat negatifnya. Siapa nggak kena COVID? Ekonomi semuanya amburadul. Kalau mau pakai istilah amburadul. Tapi di balik itu, Allah, dunia online luar biasa. Ini semuanya. Dunia internet ini. Siapa yang mengira Zoom bisa semelejit sekarang? Tidak ada yang tahu. Tapi begitu pandemi, Zoom langsung boom. Luar biasa. Ya. Dan atribut yang lainnya. Google Meet ini, semua kena itu. Itu salah satu contoh. Gagal ada peluang. 8, masih ada lagi. Bangkitkan minat pada berbagai hal. Gini maksudnya. Manusia itu punya potensi. Maaf. Saya itu S1 matematik, S2 matematik. S3-nya statistik industri. Kenapa saya matematik? Karena saya tahu diri sejak SD sampai SMA, nilai saya matematik nggak pernah di bawah 8. Waktu dulu lulus SMA 1 Jember, itu memungkinkan saya bisa tes 4 hal. Ekonomi akuntansi UNED diterima, pertanian UNED diterima, IAIN Surabaya diterima, matematika ITS diterima. Stres, bunuh diri, enggak. Saya telepon sang kekasih. 2, 4, 3, 4, 11. Sholat 5 waktu, tahajud. Ya Allah. Kenapa saya pertanian? Saya orang desa, Kencong Jember. Saya ingin memajukan desa saya dengan pertanian. Kenapa ekonomi? Saya melihat ekonomi khususnya akuntansi adalah begini-begini waktu itu. Kenapa IAIN? Agama saya. Kenapa matematik? Tadi jawabannya. Nilai matematik nggak pernah di bawah 8 sejak SD sampai SMA. Alhamdulillah.
Akhirnya diberi petunjuk lewat matematik saja. Alhamdulillah dengan matematik keliling dunia sudah. Punya bisnis ada. Udah kena semua. Pembicaraan tergantung yang undang. Mau bicara ekonomi, finance, HRD, apa, tergantung yang undang. Mau minta tema apa. Karena semua sudah saya siapkan dengan training-training waktu mahasiswa, kursus-kursus. Sejak mahasiswa saya sudah jadi office boy, semester 1. Langsung naik, kabak. Kasih dulu, kabak, manajer, bahkan di mahasiswa saya pernah jadi direktur. Lulus mahasiswa, saya sudah punya perusahaan sendiri. Bla, 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 bla. Itu semua karena melihat potensi diri. So, jangan takut. Waktu pertama saya ke Jepang, luar negeri, saya bisa bahasa Inggris, mereka kadang-kadang ada yang bisa bahasa Inggris, ada enggak. Enggak masalah, tabrak aja sudah, boneknya muncul. Yes, understand, yeah. Udah, selesai komunikasi, selesai. Keberanian itu yang menyebabkan Anda berubah. Kalau hanya diem saya nggak akan ada apa-apa. Dia memang emas pada titik tertentu. Tapi komunikasi itu penting. Apa itu komunikasi? Kam, datang, muni, bahasa Jawa, bicaralah, maka muncul kasih. Datang, bicaralah, muncul kasih. 9, lihat sisi positifnya. Kegagalan memang merupakan pengalaman yang menyakitkan. Yes, putus cinta atau apa. Ya nggak usah lah, ikut-ikutan di belakang truk. Cinta ditolak, dukul bergejolak. Naif. Nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Cinta ditolak, tak anteni rondo nih. Aduh, parah ini, parah. Nggak usah. Kalau bicara putus cinta, yang laki bilang, wanita masih banyak. Yang putus cinta, cewek, laki-laki masih banyak. Itu kalau bicara cinta. Maaf, kalian semester ini genjot. Maaf, tahu-tahu nilainya nggak pasti, nggak masalah. Masih ada waktu. Yang ini pun pasti berlalu. Tapi daripada kerugian yang kita alami, lebih baik fokuskan pada apa yang telah kita pelajari. Itulah pentingnya merespon positif setiap peristiwa. Coba saya tanya kalian. Real Madrid yang suka sepak bola, Liga Champion, terpuruk sejak awal. Akhirnya ranking 1 dia di grup sekarang. Masuk 16 besar. Nggak pernah menyerah. Chelsea bagaimana? Wah, melesat. Bayern Munchen luar biasa. Oke. Liga Inggris, Tottenham Hotspur yang dilatih oleh Mourinho. Wah, diremehkan. Sekarang top skor dia. Ya, Liverpool oke, sejak dulu juara. Ya, Chelsea naik. MU kalang kabut di Liga Inggris dan seterusnya. Pernah gagal, Mas, Mbak. Yang suka MotoGP, Marquez amblas kemarin. Nggak bisa ngikuti beberapa episode karena kecelakaan. It's okay, operasi, nggak masalah. Schumacher, Formula 1, sampai sekarang masih belum siuman. Tabrakan, sekarang digantikan oleh anaknya. Anaknya juga di Formula. Dan seterusnya. Orang-orang sukses itu nggak ada yang tidak pernah gagal. Kalau kalian cuma diem, saya sering goda kalian. Atau siapa yang pernah ketemu saya. Kalau kalian pernah gagal terus langsung menang, saya selalu goda, mati woy mari. Hidup tuh terlalu banyak positif yang bisa kita lakukan. Itulah pentingnya merespon positif. Masih ada lagi? 10. Bertanggung jawab. Jangan salahkan orang lain jika gagal. Ini juga kadang-kadang maaf. Ini juga terjadi di orang tua. Ini juga saya nggak setuju. Makanya anak saya nggak pernah saya ajarin itu. Coba perhatiin orang-orang tua ya. Kalau anaknya jatuh, sering ngomong gimana? Oh, gara-gara batu ini. Mesti batu ini. Nah, itu namanya menyalahkan orang lain. Jarang yang seperti ini. Nah, ayo bangkit. Karena kalian kalau mau bisa berjalan, harus sering jatuh. Sukses, pernah gagal. Itu beda sudah motivasinya. Kalau yang tadi kan menyalahkan batu, yang kedua kan enggak. Makanya anak saya waktu mainan itu, paling saya delok atau itu ya tempat koinnya sana ini uangnya. Soal kecepitnya biasa. Kesetrum jangan, berarti tak delok. Itu biarkan mereka mencoba. Cobalah memahami, tanyakan pada diri sendiri bagaimana cara mengatasinya, harus diskusi komunikasi dengan siapapun, dan seterusnya. 11, jaga keseimbangan. Kegagalan akan mempengaruhi kita secara emosional, berdampak terhadap tindakan kita. Karena itu sebelum dihadang kegagalan, mulailah berlatih untuk saling membantu teman. Maksud saya begini,
Saya selalu mengatakan juga, nggak ada bodoh itu. Yang membedakan kalian dengan orang-orang yang lebih, itu cuma persoalan dua hal. Profesionalisme itu cuma dua hal. Repeatedly exercise. Ulang latih, ulang latih, ulang latih, maka Anda luar biasa. Yang tidak pernah mengulang, yang tidak pernah melatih. Jangan harap Anda profesional. Tadi sudah saya sebut Marquez, MotoGP. Ada Formula 1 dulu, ada Schumacher, sekarang ada banyak hal. Sepak bola ada Ronaldo, Messi, sembuh siapa lagi. Bulu tangkis ada Kevin, ada Ibu, siapa lagi. Coba cek itu. Semuanya adalah repeatedly exercise. Ulang latih, ulang latih, ulang latih, top. Terakhir, peliharalah selera humor. Don't worry, be happy. Salah satu obat COVID itu, Mas, Mbak, apa itu? Mudah tersenyum. Semakin kalian bertutur, cepat mati. Happy itu penting. Dan seterusnya. Oke? Jadi buat happy aja diri sendiri. Humor, tertawa, bukan tertawa sendiri kalau kamar mandi, bukan. Artinya kata-kata, tetapi akan membiarkan kita, karena sel saraf otak manusia, begitu kita senyum, itu hanya membutuhkan sekian sel saraf. Tapi begitu kalian merengut, mencucu, itu ribuan sel saraf. Dan bebannya berat untuk seluruh tubuh Anda. So, positiflah. Kalau kita sudah bisa melakukan 12 poin itu, maka sudah tidak ada lagi yang namanya putus asa. Katakan hanya seperti ini aja sudah. Nah, ini kuncinya. This too will pass. Dan ini pun akan berlalu. Saat sedih, la tahzan inna wa ma'ana. Ada Allah. Zikirlah. Baca Al-Quran lah. Sholat sunnah lah. Blah, di luar wajib. Temuilah orang-orang positif. Berpuasalah. Selesai sudah. Jangan dibiarkan. Oke? Saya pikir untuk pembuka diskusi itu sudah lumayan banyak untuk kita diskusikan. Kalau belum puas, memang saya alat pemuas nafsu Anda. Maka disediakan nomor ini. Mau WA, mau telepon, saya sediakan 24 jam. Minimal Anda akan dapat sejenak pagi. Setiap pagi, insya Allah. Untuk menjaga positif Anda. Baik, AMKM. Anda meminta, kami menjawab. Kalau Anda tidak bertanya, malu bertanya, sesat di jalan, ganti sekarang. Malu bertanya, bodoh seumur hidup. Terserah Anda, mau atau tidak. Baik, saya serahkan Mas Agung, moderatornya, dipersilakan. Ya, alhamdulillah, ilmu yang didapat malam ini banyak banget ya. Semoga bisa diimplementasikan di kehidupan nyata, bisa barokah ke kita semua gitu. Amin. Amin. Masuk ke sesi tanya jawab.